Pembahasan selanjutnya yaitu nomor 28 chapter 2 ya. Sistem pertidaksamaan berikut di mana terdiri dari 3x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 12. X ditambah dengan 4y lebih besar sama dengan 9. X sama y-nya lebih besar dari 0. Kemudian fungsi tujuannya adalah x ditambah 2y. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Pernyataan yang dimaksud adalah yang 1, 2, 3, 4 ini ya. 1. Sistem pertidaksamaan di atas memiliki tepat satu nilai minimum. Yang kedua adalah nilai minimum yang didapat dari nilai f-nya itu adalah 6. Yang ketiga adalah nilai maksimum dari f tidak dapat ditentukan. Yang keempat itu adalah f minimum diperoleh saat nilai x, y-nya adalah 2,3. Langkah yang pertama adalah untuk mencari fungsi minimum sama maksimumnya itu kita gambarkan dulu ya grafik dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Yang pertama kita cari dulu yang 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah 3x ditambah dengan 2y ya sama dengan 12. Kemudian kita cari nilai x sama y-nya. Kita bagi jadi 2, x sama y-nya ya. Nanti ketika x-nya 0 dan ketika y-nya 0. Kemudian nanti hasil dari titik-titiknya tersebut kita gambarkan ke dalam sumbu x, y ini ya. Nah, kita misalkan ini adalah x dan ini adalah y ya. Oke, kita mulai ke yang pertama. Di sini bahwa ketika x-nya 0 ya, ini dulu ya. Ketika x-nya sama dengan 0, y-nya berapa? Yang ini, ketika x-nya 0, berarti kan ini 0 ya. Kemudian tinggal yang tersisa adalah 2y sama dengan 12. Berarti y-nya berapa? Y-nya 6. Y yang tadi yang ini kita gambarkan di sini ya. Berarti titik yang pertama adalah 6. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pada saat y-nya 0, x-nya berapa? Pada saat y-nya 0 berarti nilai yang ini 0 gitu kan. Nah yang tersisa adalah 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 4. Nah si 4 nya ini kita gambarkan di sini gitu. Lalu setelah didapat titik-titiknya, tarik garis antara titik satu dengan titik yang lainnya. Nah berarti ini adalah garis yang dilewati oleh titik yang dilewati oleh garis berapa tadi tuh, 3x ditambah dengan 2y. Nah ini harus lebih besar sama dengan 12. Langkah berikutnya adalah kita mau mencari nilai apa, himpunan penyelesaiannya, yang mana daerah penyelesaiannya. Nah kita cari dulu yang daerah sini ya. Nih, perhatikan. Nah, apakah daerah satu ini adalah daerah penyelesaian? Cara mengetahuinya gimana? Ya, kita lakukan uji titik ya. Kita ambil angka yang di bawah 4 dan y-nya di bawah 6. Misal berapa? Misalkan 1,1 ya. Ini 1, ini 1. Nanti daerah si 1,1 ini apakah masuk ke daerah himpunan penyelesaian gitu ya. Nah, masukinnya kemana? Ke sini nih. 3x ditambah dengan 2y. Apakah lebih besar sama dengan 12 gitu. Masukkan titik ujinya adalah 1,1. Dengan begitu berarti x-nya ganti 1, y-nya diganti dengan 1. Nah, apakah lebih besar sama dengan 12? 3 ditambah 2 adalah 5. 5 lebih besar dari 12 enggak? Salah, berarti daerah satu ini ya, daerah ini itu adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian. Nah, daerah yang bukan himpunan penyelesaian ini kita arsir dengan warna hitam ya di sini. Berarti yang ini bukan termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menuju ke garis yang kedua. Garis yang kedua itu adalah yang ini ya. Berarti x ditambah dengan 4y sama dengan 9. Dengan cara yang sama kita cari nilai x sama y-nya.
titik-titiknya supaya nanti bisa digambarkan ke dalam diagramnya. Nah, berikutnya kita buat X-nya 0. Pada saat X-nya 0, artinya si 0 dimasuki sini. Ini 0 kan? Berarti yang tersisa adalah 4Y sama dengan 9. Berarti Y-nya adalah 9/4. Kita tulis di sini. Kemudian titik-titik yang tadi kita gambarkan 9/4 itu adalah di sini. Ini 9/4. Titik yang pertama. Kemudian berikutnya adalah pada saat nilai Y-nya 0. Nah, ketika Y-nya 0, ini kan 0 ya. Kemudian yang tersisa adalah X sama dengan 9. Berarti nilai X-nya ini adalah 9. Titik 9 ini kita gambarkan di sini ya. Oke, kita udah mendapatkan 2 titik. Berarti 2 titik tadi kita hubungkan sehingga mendapatkan nilai garisnya. Oke, berarti ini kita hubungkan ya. Nah, si garis yang warna merah ini adalah garis yang X ditambah dengan 4Y lebih besar dari 9 gitu ya. Oke. Nah, si daerah satu ini nih, daerah tadi ya yang ini nih. Kita cek lagi. Ya, misalkan berapa angka yang di bawah 9 dan di bawah 9/4. Berarti misalkan 1,1 ya. Nah, si 1,1 ini kita uji apakah dia masuk ke daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Berarti kita masukkan X ditambah dengan 4Y apakah lebih besar sama dengan 9 ketika nilai titik ujinya adalah 1,1. 1, Y-nya kita ganti 1. Apakah lebih besar dari 9? Berarti 1 tambah 4 adalah 5. Nah, 5 ini lebih besar daripada 9 enggak? Salah ya. Berarti himpunan yang di bawah garis ini ya, bukan merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, berarti himpunan penyelesaian mana? Yang ini. Ya, oke. Sudah. Kemudian bagian berikutnya kita cari dulu nih titik batasnya. Berarti yang ini adalah berapa? 0,6 ya. Kalau yang titik yang ini 9,0. Nah, titik yang ini apa? Itu adalah titik potong. Berarti langkah selanjutnya kita cari titik potongnya ya, tipot. Nah, si tipotnya ini di titik berapa? Itu yang ini ya. Nah, caranya adalah kita buat eliminasi dulu. X-nya berapa, Y-nya berapa, kan gitu. Langkah yang berikutnya adalah kita eliminasi bagian yang ini. Caranya kalikan dengan 1, yang ini kalikan dengan 3 ya, supaya X-nya habis. Berarti 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 12. Berarti kalau yang bawahnya adalah 3 kali X, 3X ditambah dengan 3 kali 4, 12. Y ya sama dengan 3 kali 9 adalah 27. Nanti dikurangi dengan ini 3X nya itu adalah supaya habis, berarti dikurangkan. Berarti 2 dikurangi 12 adalah min 10Y. Sama dengan berapa? 12 dikurangi 27 adalah min 15. Dengan demikian bahwa Y-nya adalah 15/10. Kalau kita perkecil, bagi semua dengan 5. 15 bagi 5 adalah 3. 10 bagi 5 adalah 2. Nah, kita dapatkan nih Y-nya sama dengan 3/2. Kemudian karena kita butuh nilai X-nya, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan aja. 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Y-nya kita masukkan ke sini, berarti 3X ditambah 2 kali Y-nya adalah 3/2 ya. Gitu, sama dengan 12. Berarti 2-nya kita coret, 3-nya pindah ke kanan. Berarti kan 12 dikurangi 3. Yang sebelah kirinya yang tersisa adalah 3X. Berarti kan 3X sama dengan 9. X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Berarti tipotnya berada di X-nya 3, Y-nya adalah 3/2. Nah, nilai ini kita salin ke slide yang tadi. Nah, tipotnya tadi kita dapat berapa? 3,3/2 gitu. Nah, berarti si titik yang perpotongan ini itu kita dapatkan nilainya adalah 3,3
3/2. Oke, kita mempunyai titik-titik batas himpunan penyelesaiannya. Lalu setelah mendapatkan titik batas tersebut, masukkan ke yang mana? Masukkan ke yang ini, fungsi tujuannya, untuk menentukan nilai minimumnya berapa di antara titik-titik tadi. Nah, langkah berikutnya adalah ini ya, kita cek ya nilai minimum. Kita cek nilai minimumnya berapa. Dengan cara masukkan ke fungsi x, y itu sama dengan x ditambah dengan 2y. Artinya x sama y-nya kita ganti ya. Yang pertama kita uji dulu 0,6 ya. Nah, kalau 0,6 kita masukin nilainya, hasilnya berapa? Berarti x-nya 0, y-nya 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan berapa? 12. Oke. Yang kedua, yang pertama ini udah ya. Udah yang ini nih. 3/2. Berarti F, ininya X-nya 3, ininya 3/2. Lalu kita masukkan X-nya 3 ditambah 2, Y-nya kita ganti menjadi 3/2. 2-nya kan kita coret ya. 3 tambah 3 adalah 6. Kemudian titik yang ketiga adalah 9,0. Titik yang ketiga adalah titik 9,0. Nah, kita dapatkan X-nya adalah 9 ditambah 2 kali Y-nya adalah 0. Berarti nilainya adalah 9. Nah, nilai yang paling kecil adalah yang mana? Nilai yang paling kecil adalah yang ini. Yang nilai 6. Berarti si nilai 6 ini adalah nilainya minimum. Oke. Kita cek ya jawabannya. 1. Sistem pertidaksamaan di atas memiliki tepat satu nilai minimum. Betul ya, dia itu memiliki satu nilai minimum berapa? 6. Oke, betul. Nilai minimum dari F itu adalah 6. Betul. Nilai maksimum dari nilai F tidak dapat ditentukan. Ya, karena maksimumnya itu kita nggak tahu batasnya di sini berapa ya, gitu. Kemudian itu betul, F minimum ya diperoleh saat nilai X-nya 2/3. Betul atau salah? Melihatnya dari mana? Dilihat dari yang ini. Titiknya berapa? Harusnya 3 per yang ini ya, 3/2. Berarti harusnya adalah X-nya 3, Y-nya adalah 3/2. Maka kita dapatkan nilai minimumnya. Berarti ini salah. Jawaban yang tepat adalah yang A.